Shalom. Di episode yang kali ini saya pengen nyambung dengan yang kemarin. Kemarin kan yang minggu lalu kita bicara tentang doa yang membalikkan keadaan. Sebetulnya topik ini bisa kita bicarain sampai lama, sampai kelar episode ini juga bisa ya, sampai kelar episode liburan maksudnya. Tapi aku pengen kasih di sini nyambung yang kemarin. Kenapa kalau kita itu berdoa yang memperkatakan firman, memperkatakan janji-janjinya Tuhan, yang kita mengingatkan Tuhan, yang kita bilang bahwa Tuhan ingat loh, istilahnya seperti itu, engkau pernah berkata, engkau pernah berjanji seperti ini, gitu ya kan. Kenapa itu powerful? Ya, aku pengen nyambung itu sekali lagi. Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita mengatakan janji-janji Tuhan, ada sesuatu yang yang seperti semangat yang masuk di dalam hidup kita. Beda dengan kalau kita menyebutkannya problem-problem kita, itu kita akan down. Bukan bersemangat, kita malah jadi capek banget, gitu, ya kan? Yang kedua, ketika kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan, Tuhan nggak pernah katakan yang negatif. Tuhan selalu memperkatakan yang positif, sehingga yang masuk di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita juga yang sesuatu yang positif. Nah, itu seperti makanan untuk jiwa kita, ya. Nah, di Bilangan 23 ayat 19 itu dikatakan seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Artinya itu gak mungkin. Tuhan itu gak kayak kita. Kalau kita janji hari ini, kita bilang, oh benar-benar aku pasti tepati. Belum tentu. Bisa ada banyak hal yang kita gak mau batalin janji itu, bisa karena keadaan, janji itu bisa batal gitu. Ya kan, contohnya kamu udah janji datang sama pacarmu, kamu bilang aku gak bakalan telat deh, ntar jam 7. Kamunya memang gak telat, dari rumah kamu bahkan jam 5. Tapi ternyata macet banget di jalan dan kamu baru nyampe 7:30. Karena kita gak maha kuasa. Kalau Tuhan dikatakan bahwa dia ketika dia berjanji, dia pasti menepati. Gak mungkin dia itu berfirman tidak melakukannya, atau dia berbicara dan tidak menepatinya. Artinya sebetulnya ada firman lain yang berkata bahwa dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia sudah janjikan. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang seperti itu. Apa yang harus aku buat saat aku pengen membalikan keadaan itu terjadi? Ya toh, aku menemukan yang pertama adalah jangan hanya datang satu kali dan berpikir bahwa udah cukup. Karena aku udah pernah ngomong, Tuhan kok udah pernah janji gini? Enggak, ya kan? Ingat bahwa di Yesaya 62 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan bahwa sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri, ya kan gitu. Istilahnya kayak begini, aku nggak akan diem sampai Tuhan itu melaksanakan apa yang dia sudah janjikan. Nah, seperti itu, ya kan. Tapi yang kedua, caranya untuk kita itu memperkatakan itu bukan kayak orang mengemis, bukan kayak orang itu nelangsa seperti itu, tetapi kita itu dengan iman kita datang dan kita reminding him, ya kan, over and over what he promised you. Apa yang dia sudah janjikan kepada kita, kepada kalian dan saya, itu yang kita ingatkan. Nah, aku pengen sekali lagi kasih contoh realnya, mungkin dengan beberapa contoh supaya kalian itu ngerti gitu, ya kan. Kalian nangkep apa yang aku maksudkan gitu ya. Contohnya kayak begini. Waktu aku mau melahirkan Deo, waktu itu aku bilang gini, Tuhan aku minta dong semua orang, mungkin ibu-ibu yang dengarkan streaming ini yang sudah pernah melahirkan tahu, ketika pengalaman melahirkan yang pertama itu pasti kita semua ngerasa deg-degan gitu, ya kan. Kita semua ngerasa kayak gimana ya nanti ya, karena banyak cerita. Makanya lebih bukan gini ya, bukan kalau ada temanmu kasih tahu terus gue nggak mau dengar, pokoknya gue nggak usah dengar, sumpelin kuping, ya enggak juga. Tapi jangan cuman dengerin orang ngomong gitu, karena orang ngomong itu banyak versi.
Ada yang makanya kalau aku ya, pengalamanku melahirkan kan haleluya sampai 18 jam. Tapi ketika aku cerita sama orang, aku nggak mau bilang kayak begini, nanti ya kamu juga pasti kayak saya loh 18 jam. Enggak, aku bilang begini, kalau kamu pasti mungkin beda ya kan dari saya. Nah, nggak apa-apa dengar, tetapi yang harus lebih kita dengar adalah suaranya Tuhan, janjinya Tuhan. Nah waktu itu aku dengar banyak hal juga, tapi aku bilang begini, Tuhan, aku hanya mau pegang janjimu. Kasih aku dong janjimu untuk aku melahirkan ini. Dan ketika aku terus bergaul dengan Tuhan, ya kalau kamu minta cari janjinya Tuhan, nggak bisa kamu, sekali lagi nggak bisa kamu cuma teriak-teriak, Tuhan kasih dong janjinya. Tuhan bilang gue udah kasih, tapi lu nggak pernah baca di Alkitab gitu ya kan. Nah aku cari janji Tuhan waktu itu, aku baca Alkitab, aku saat teduh rutin biasa. Tiba-tiba suatu hari ketika perutku gede gitu ya, aku masih hamil, Tuhan beri aku dari Yesaya 41 ayat 10. Ya kan gitu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, aku terima janji itu, apa yang aku harus lakukan? Banyak orang dapat janji Tuhan, bagus ya, distabiloin, tulis-tulis, gak pernah diapa-apain. Ya kan, kalau kamu dapat janji kamu nggak pernah apa-apain, bukan salah yang kasih janji, gitu, ya kan? Aku istilahku quote unquote, aku menagih janjinya Tuhan. Ketika aku kesakitan, ketika aku rasanya berat banget melahirkan Dio waktu itu, aku teriak kepada Tuhan, bukan dengan kayak begini, Tuhan nih sakit banget nih, Tuhan aku udah nggak kuat nih, udah aku pingsan aja ya Tuhan. Enggak, aku nggak bilang gitu, tapi aku bilangnya apa? Tuhan, ini aku sakit banget. Tapi Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan memegang. Aku takut di sini, aku bohong kalau aku bilang aku nggak takut, ya kan? Bidan yang di dekatku, susternya semua bilang, kenapa Bu? Kok baru segini aja Ibu udah sakit? Itu nambah takut jujurnya gitu ya. Dan aku bilang gini, Tuhan, aku takut gitu. Sampai sempet terlintas apa aku ini udah di akhir hidupku, jujur. Ya, tapi aku bilang kayak begini, Tuhan Engkau berkata, Engkau berjanji dalam Yesaya 41 ayat 10 yang Engkau berikan kepada aku. Engkau berkata aku tidak boleh takut, karena Engkau akan memegang, Engkau akan meneguhkan, bahkan Engkau akan menolong aku. Engkau akan pegang tanganku ini Tuhan, dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ketika aku ucapkan itu, apa langsung hilang semua sakitnya? Enggak sih. Tapi ada sesuatu yang positif yang masuk di sini aku. Yang itu aku nggak sampai pingsan. Walaupun parah, walaupun payah, tapi aku nggak sampai pingsan dan aku kuat sampai melahirkan Dio, ya. Nah, aku mau kasih contoh, misalnya kalian dapat dari Yeremia 29 ayat 11. Dan saat itu sepertinya semua pintu tertutup, kalian ngelamar kerja, ya kan? Atau ibu-ibu nih yang mendoakan buat suami, kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada titik terang untuk perubahan. Mari angkat perjanjian dengan Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat 11, kita bisa bilang kayak begini, Tuhan, Engkau berjanji kepadaku. Engkau berkata bahwa Engkau tahu masa depannya seperti apa yang Engkau janjikan kepada aku, yaitu masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Dan Engkau berjanji, Engkau pernah berkata, Engkau mau kasih aku hari depan yang penuh harapan. Saat ini mataku memang gak lihat itu. Mataku lihat semua kayaknya kesempatan tertutup buat aku. Aku sepertinya doa dan suamiku tidak diubahkan. Aku doa dan anakku kok begitu-begitu aja. Tapi aku percaya Tuhan, karena Engkau pernah berkata bahwa Engkau memberi aku masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Aku percaya itu yang akan jadi dalam hidupku. Kalian yang butuh pacar dan masih jomblo, kalian bisa angkat perjanjian dengan Tuhan. Kalau kalian tahu janji Tuhan, kalian bisa bilang begini, Tuhan Engkau yang bilang loh, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dan Engkau yang akan memberikan kepadaku penolong yang sepadan untuk aku. Ya kan? Tapi ya dekat-dekat sama Tuhan. Jangan melayang-layang ke seluruh Taman Eden ketemunya sapi, kebo, kucing, ya kan? Tapi kalau kamu dekat Tuhan, tepat pada waktunya, ketika kamu terus memperkatakan, Tuhan kau berkata loh, Tuhan kau berkata loh. Ketika kamu dikatain sama teman, ya lu umur berapa, lu masih ngejomblo, misalnya gitu. Seringkali hati kita, aku tahu sebagai anak muda, kalian di sini rasanya gini, iya. Apalagi kalau kumpul, nih teman-teman dulunya jomblo semua 9 orang. Tiba-tiba gitu ya kan, 8 semua punya pasangan, tinggal lu, tinggal kamu 1, ya kan. Waktu kumpul semua,
rasanya nyesek juga sih. Semua nanya gini, kapan gitu ya kan. Tapi kalau kamu datang ke Tuhan balik dan kamu nangis dan bilang, iya Tuhan, tuh semua ngomong Tuhan kapan, ya kapan gitu ya kan. Tapi kamu bisa bilang sama Tuhan gini, Tuhan memang semua bilang begitu, tapi aku hanya mau ingatkan Engkau Tuhan. Engkau loh Tuhan yang bilang gak baik manusia itu seorang diri saja, dan Engkau yang janji Engkau akan berikan penolong yang sepadan untuk aku. Aku percaya itu akan jadi dalam hidupmu. Amin. Nah, dan itu istilahnya kayak begini, ada orang tanya sama aku gini, berapa kali tante, berapa kali bu saya harus ucapkan itu, berapa kali aku harus angkat perjanjian Tuhan itu, berapa kali aku harus bilang, Tuhan kau pernah berkata Tuhan, gak ada tulisannya sih harus berapa kali di Alkitab, tapi aku percaya seperti ini. Terus katakan sampai istilah saya sampai jebol, sampai itu jadi dalam imanmu, sampai kamu itu bilang gini, yes, itu aku percaya bulat gitu, bold. Enggak 99,9, tapi 100% aku percaya itu jadi dalam hidupku. Ngerti ya? Nah, itu yang sebetulnya kita harus buat. Aku mau kasih contoh terakhir yang real adalah gini. Pagi ini contohnya, aku tuh sedang ngerasa bahwa iblis itu berusaha menjamah aku dan menjamah HOTK. Aku gak bisa cerita detailnya, tapi aku tahu persis. Aku berseru sama Tuhan, aku ceritakan problemku. Tapi ajaib, waktu aku baca pasal, kan aku selain saat teduh yang dari buku renungan, aku baca pasal. Sampai di Zakaria. Waktu sampai di Zakaria 2 ayat 8, ini sebetulnya firman Tuhan kepada Zakaria tentang orang-orang Israel yang waktu itu dalam pembuangan, ya kan dipanggil pulang sama Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kalian tahu, Anda tahu, waktu saya baca ini, ayatnya kayaknya biasa, tapi itu seperti janji Tuhan buat saya. Ya, dan aku dapat rema. Aku tahu apa yang harus aku katakan di hadapan Tuhan. Apa yang saya harus doakan. Apa yang saya harus angkat di hadapan Tuhan. Lebih daripada saya nangis-nangis dan bilang, Tuhan ini kok seperti ini, berat sekali dan sebagainya. Mungkin orang gak tahu karena semua pada libur, ya sedang libur. Tapi aku berkata begini, Tuhan engkau berkata bahwa siapa yang menjamah bangsa Israel, itu menjamah biji mata Tuhan. Nah Tuhan, aku ini Israel yang rohani di dalam Yesus Kristus. Ya toh, kita kan Israel rohani, kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah Israel yang rohani. Aku berkata seperti itu. Jadi Tuhan, aku ini Israel. Ya kan, walaupun secara rohani. Siapa yang berusaha menjamah aku, itu menjamah biji mata. Nah, artinya apa? Dan aku juga berkata, iblis, engkau juga dengar itu. Kalau engkau berani terus jamah aku, engkau jamah biji mata Tuhan. Dan itu artinya, engkau tidak berurusan dengan aku, tapi engkau berurusan dengan yang punya biji mata, yaitu Tuhan. Ya kan? Nah, tapi tiba-tiba ketika aku ucapkan itu berkali-kali sampai jebol di siniku, ya kan, di imanku, ada sukacita yang masuk di hatiku. Ya kan? Ini baru hari ini loh. Kalau aku masih sedih, aku mungkin tidak bisa buat rekaman ini ya. Tapi ada sesuatu yang sukacita yang meluap. Aku diingatkan bahwa aku ini biji matanya, ya. Dan aku tidak takut lagi. Nah, tapi aku juga tahu bagianku. Apa yang aku harus lakukan? Kalau kamu declare bahwa kamu biji matanya Tuhan, apa yang kamu dan saya harus lakukan? 1, aku harus ada di mana dia berada, karena aku biji matanya. Aku harus mau melangkah di mana dia melangkah. Gak bisa kalau aku declare aku biji matanya, tapi ketika Tuhan melangkah ke WC misalnya, ke tempat yang gak enak, aku mau diem di ruang tamu atau di ruang tidur, nggak bisa, karena aku adalah biji matanya. Kalau itu aku lakuin, kalau aku terus bersama dengan Tuhan, aku melangkah kemana Tuhan melangkah, aku percaya semuanya akan beres. Sebab siapa yang menjamah aku, dia menjamah biji matanya Tuhan. So urusannya bukan dengan saya, tetapi dengan yang punya biji mata itu. Amin. Aku percaya itu terjadi dalam hidup kalian. Tidak ada apapun yang harusnya memberatkan kita kalau kita tahu
kita bisa angkat perjanjian dengan Tuhan. Doa kita menjadi doa yang luar biasa, yang powerful, yang membalikkan keadaan. Berdoa itu terjadi dalam hidup kalian. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau secara jelas menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak bisa berfirman dan mengingkarinya. Engkau tidak bisa berkata dan tidak menepatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan manusia yang bisa ingkar janji. Oleh karenanya kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang sekaligus adalah Bapa yang mengasihi kami. Dan biar Tuhan hari ini kami belajar untuk selalu berdoa, bukan dengan meminta-minta, bukan doa dengan menangis-nangis dan mengemis, tetapi kami berdoa dengan mengangkat perjanjian antara kami dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa kami ini biji matamu. Ajari kami untuk selalu ikut di mana Engkau berada, di mana Engkau pergi. Apa yang Engkau suka, jadikan itu kesukaan kami. Apa yang Engkau tidak suka, ajari kami untuk tidak menyukainya juga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan streaming ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tahu menjadi orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, mencari janji-janji Tuhan, dan mengangkatnya di hadapan-Mu, supaya hidup mereka diubahkan, supaya doa mereka tahu itu pasti doa yang didengar dan dijawab Tuhan, karena Engkau Tuhan tidak pernah bisa tidak menepati janji-Mu. Kami percaya itu terjadi di dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Mari semua kita katakan, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.